Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Murni dalam pembelajaran fikih. Hari ini pada bab 7 ini kita akan belajar tentang membiasakan puasa sunnah. Nah, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya anak-anak. Yuk ikutin Bu Murni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian puasa sunnah. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan dasar perintah puasa sunnah. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menganalisis ketentuan puasa sunnah. Nah, anak-anak, setelah tadi anak-anak sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, maka sekarang kita akan membahas dulu yaitu pengertian puasa sunnah. Pengertian puasa sunnah itu sama dengan pengertian puasa wajib. Nah, menurut bahasa, puasa berasal dari kata asyam yang berarti menahan diri. Nah, sedangkan menurut syariat Islam, puasa adalah suatu bentuk aktivitas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri, yaitu menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit matahari atau subuh atau fajar hingga matahari terbenam atau maghrib dengan berniat terlebih dahulu sebelumnya. Selain itu, puasa sunnah dapat meningkatkan derajat seseorang menjadi wali Allah yang terdepan. Ketika amalan sunnah kita jalankan, maka seseorang akan mudah mendapatkan cinta Allah. Ada beberapa perbedaan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Yang pertama yaitu dari segi waktunya pasti berbeda. Puasa wajib dilakukan hanya pada waktu yang ditentukan, misalnya pada bulan Ramadan atau ketika nazar. Yang kedua adalah boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar hingga sebelum tergelincir matahari. Ya, sedangkan puasa wajib itu harus berniat terlebih dahulu sebelum waktu masuknya fajar atau bisa malamnya ya sebelum kita sahur. Kemudian yang ketiga adalah boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnahnya meskipun tanpa alasan yang dibenarkan. Dan yang terakhir adalah puasa sunnah jika tidak dijalankan ya tidak berdosa. Sedangkan puasa wajib jika ditinggalkan maka kita akan berdosa. Selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam puasa sunnah. Ada beberapa macam puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk dilaksanakan. Macam-macam puasa sunnah tersebut antara lain yaitu puasa Senin dan Kamis. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menjalankan puasa pada hari Senin dan Kamis. Ya. Adapun dalilnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Jadi makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis. Nah, selanjutnya adalah puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah merupakan puasa sunnah yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Zulhijjah. Nah, puasa sunnah pada hari Arafah dapat menghapus dosa-dosa umat manusia selama 2 tahun lamanya, yakni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, puasa ini tidak disunahkan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji ya anak-anak. Nah, seperti Rasulullah bersabda yaitu
puasa hari Arafah, sungguh aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga adalah puasa Syawal. Puasa Syawal merupakan puasa yang dilaksanakan selama 6 hari di bulan Syawal setelah tanggal 1 Syawal. Pelaksanaan puasa Syawal boleh secara berturut-turut nih anak-anak maupun tidak, asalkan jumlahnya 6 hari. Nah, seperti sabda Rasulullah yaitu barang siapa berpuasa Ramadan lalu disusul dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya bagaikan puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura merupakan puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Hal ini karena setiap tanggal 10 Muharram banyak peristiwa sejarah dari perjuangan para nabi dalam menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Peristiwa sejarah ini meliputi selamatnya Nabi Nuh as-salam dari banjir, kemudian tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah, kemudian terbebasnya Nabi Musa as-salam dari kezaliman Fir'aun, serta pengikut-pengikutnya dan lain sebagainya. Nah, barang siapa yang berpuasa Asyura, maka dosanya 1 tahun yang lalu akan dihapus. Rasulullah SAW bersabda, yaitu puasa hari Asyura, sungguh aku berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir adalah puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid merupakan puasa pada pertengahan bulan Qamariyah yang dilaksanakan setiap tanggal 13, 14, dan 15. Puasa Ayyamul Bid merupakan puasa yang dilakukan pada hari-hari dengan bulan yang bersinar terang pada malamnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, jika kamu ingin puasa setiap bulan 3 hari, maka puasalah setiap tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, kemudian tata cara puasa sunnah. Seperti pada puasa wajib, saat melaksanakan puasa sunnah juga harus memperhatikan beberapa hal. Berikut ini tata cara dan hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan puasa sunnah. Yang pertama yaitu rukun puasa sunnah. Rukun puasa sunnah adalah perbuatan yang harus dilaksanakan saat puasa. Jika rukun puasa Ramadan tidak terpenuhi, maka puasanya batal. Nah, yang pertama adalah rukun puasa yaitu niat. Niat pada puasa sunnah tidak harus dilaksanakan pada malam hari ya anak-anak atau sebelum puasa. Orang yang ingin puasa sunnah boleh berniat pada siang hari sebelum waktu zuhur dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi belum makan ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah menahan diri. Saat sedang puasa sunnah, seseorang harus bisa menahan diri dari semua hal yang bisa membatalkan puasa, yaitu mulai dari fajar hingga matahari terbenam. Selanjutnya adalah syarat sah puasa sunnah. Syarat sah puasa sunnah apabila memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama adalah Islam. Orang yang belum memeluk Islam tidak sah melakukan puasa sunnah. Jika orang Islam melakukan puasa sunnah, tetapi di tengah-tengah puasa sunnah dia murtad, maka puasanya batal. Selanjutnya adalah berakal atau mumayyiz. Puasa disebut sah bila dilaksanakan oleh orang yang sudah berakal, baik sudah mencapai batas balik maupun belum. Jika pada saat berpuasa tiba-tiba menjadi gila atau sakit atau ayan, maka puasanya batal. Nah, selanjutnya yaitu adalah tidak sedang haid, nifas atau melahirkan. Nah, maksudnya di sini yaitu wanita yang sedang haid, nifas atau melahirkan tidak sah melaksanakan puasa. Jadi tidak diwajibkan untuk berpuasa ya anak-anak. Jika pada tengah-tengah puasa seorang perempuan mengalami haid, nifas, atau melahirkan, maka puasanya pun itu batal. Nah, selanjutnya adalah dilaksanakan di luar Ramadan dan hari yang diperbolehkan puasa. Maksudnya yaitu puasa sunnah tidak boleh dilaksanakan pada bulan Ramadan, karena pada saat itu umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadan.
Nah, hari-hari di luar Ramadan boleh melaksanakan puasa sunnah, yaitu kecuali ada pada tanggal 1 Syawal serta 10 sampai 13 Zulhijjah. Nah, kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang dianjurkan saat puasa sunnah. Nah, saat berpuasa sunnah ada perbuatan yang apabila dikerjakan oleh orang yang berpuasa akan menambah kesempurnaan puasa. Nah, perbuatan tersebut bila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Nah, apa saja pekerjaan sunnah yang harus dilaksanakan oleh orang berpuasa? Yang pertama adalah makan sahur dan mengakhirinya. Itu ya. Jadi anak-anak harus sunnahnya itu kita harus makan sahur. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan perkataan yang tidak baik, misalnya berbohong, mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Kemudian yaitu segera berbuka setelah waktu maghrib telah tiba. Jadi nggak boleh ditunda-tunda ya. Jadi kita sesegera mungkin untuk berbuka puasa. Nah, selanjutnya yaitu berbuka puasa dengan kurma atau makanan yang manis-manis. Nah, tapi bila tidak ada kurma atau yang manis-manis, sebaiknya minum air putih sebelum makan yang lain. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu berdoa ketika berbuka puasa ya. Itu adalah beberapa hal yang dianjurkan saat sunnah berpuasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa sunnah yaitu makan dan minum dengan sengaja, kemudian muntah-muntah dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri, haid, nifas dan melahirkan, kemudian sengaja mengeluarkan mani, gila, dan yang terakhir adalah murtad. Adapun hikmah puasa sunnah yaitu menjalankan ibadah puasa sunnah akan mendatangkan pahala dan hikmah bagi yang mengamalkannya. Berikut ini adalah beberapa hikmah menjalankan puasa antara lain. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, melawan hawa nafsu. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan seseorang. Yang keempat, menghapus dosa. Yang kelima, menumbuhkan semangat syukur. Yang keenam, hidup sederhana. Yang ketujuh, mendidik hidup sehat. Kemudian kedelapan, menambahkan kepekaan bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan solidaritas kepada fakir miskin. Nah, demikianlah penjelasan tentang membiasakan puasa sunnah. Nah, pada kali ini kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.